Jadi peserta JKN itu apakah memang diwajibkan untuk screening semuanya? Screening riwayat kesehatan ini apa sih toolsnya yang dipakai untuk screening? Seberapa validnya itu sebenarnya Tergantung dari tergantung siapa? dari yang isi. Nah, Ya, kalau yang kembali lagi. isinya Halo, selamat sore Sobat JKN dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Imam Santoso dan rekan saya Randy Eko. tentunya dalam acara Popo Podcast Polewali. Tok tok tok. Sebelumnya bolehlah pantun dulu ya. Boleh nggak? Cakep. Belum. Jalan-jalan ke Sukabumi. Cakep. Tidak lupa membeli durian. Kembali lagi bersama kami. Dua host tanpa bayaran. Tok tok tok. Oke, Mas Randy lanjut. Ya. Jadi Sobat JKN dimanapun berada, hari ini hari Selasa. Jadi podcast kita bertemakan screening. Apa itu screening? Maka tidak apa? Anu, saya. Tak kenal maka tak sayang. Nah, hari ini kita pengen berkenalan dulu sebelum kita masuk ke materi. Kita Jadi, udah kedatangan narasumber. Yang cantik sekali ya hari ini. Silakan. Silakan perkenalkan Mbak siapa ya? halo, perkenalkan semuanya sahabat Polewali Podcast. Perkenalkan nama saya Dina. Saat ini menjabat sebagai staf promotif preventif di BPJS Kesehatan kantor cabang Polewali. Kalau lihat Mbak Dini itu kayak lihat siapa ya? Kalau Iya. ngerti lah. Kayak salah satu leader di BPJS Kesehatan. Stop. Langsung saja. Ya kita doakan. Masuk ke karirnya sama. Masuk langsung ke Oke. tema Pak Imam. Apa? Jadi, hari ini Screening. 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 Pasti nih Sobat JKN semua yang ada di manapun Anda berada, pastinya pengen tahu apa sih screening, Iya, saya apa juga sih? penasaran. Mumpung ada narasumber, ya silakan Mbak Dina untuk menjelaskan apa itu Silakan, screening. Mbak Dina. Jadi screening sendiri itu sebenarnya adalah berisi daftar pertanyaan terkait dengan riwayat kesehatan peserta. Jadi tujuannya screening itu dilakukan untuk melakukan deteksi dini terkait dengan beberapa penyakit kronis yang saat ini kan kalau kita lihat trennya di Indonesia itu banyak sekali orang-orang dengan usia yang belia itu sudah ada yang kena diabetes, ada yang kena hipertensi. Nah, ini tujuannya adalah untuk menggali lebih dalam terkait dengan potensi resiko peserta, terutama untuk seluruh peserta JKN. Jadi penanganannya itu bisa lebih cepat dan tepat seperti itu. Tunggu, saya garis bawahi dulu peserta. Artinya screening riwayat kesehatan ini hanya bisa dilakukan oleh peserta JKN saja. Iya, betul. Dan untuk apa namanya penyakit-penyakit kronis saja ya. Iya, jadi memang tujuannya itu untuk mendeteksi riwayat-riwayat kesehatan. Misalnya kan biasanya kalau kita kan kelihatannya sehat nih setiap hari beraktivitas seperti biasa. Tapi misalnya kalau kita lihat ke belakang itu misalnya orang tua kita punya penyakit bawaan, misalnya ada gula atau tekanan darah tinggi, hipertensi, itu kan sebenarnya kita punya resiko yang lebih besar ketika orang tua kita atau keluarga kita itu punya resiko penyakit tersebut. Jadi sebenarnya kita pun punya resiko yang lebih besar dibandingkan dengan orang lain yang mungkin keluarganya tidak punya riwayat penyakit. Betul. Gimana, Mas Randy? Saya ada kayak punya pertanyaan. Ada sebuah pertanyaan untuk narasumber kita sore ini. Jadi screening. Jadi, apa sih keuntungan screening untuk peserta JKN? Jadi peserta JKN itu apakah memang diwajibkan untuk screening semuanya? Terus untuk selama ini apakah memang ada kendala di lapangan terkait dengan screening itu sendiri? Iya. Ya, mohon dijelaskan untuk narasumber. Baik. Jadi untuk kewajiban
untuk mengisi screening itu sebenarnya tidak diwajibkan, tapi dianjurkan. betul dianjurkan, sangat dianjurkan lebih tepatnya. Kenapa sih sangat dianjurkan? Karena kalau kita mau melihat lebih lama lagi, untuk screening kan sebenarnya memang kelihatannya sepele lah, cuma isi checklist terkait dengan gaya hidup, pola hidup kita sehari-hari, terkait dengan konsumsi gula, konsumsi garam, terus kemudian ada riwayat kesehatan orang tua kita atau keluarga kita. Itu kan kelihatannya sepele, padahal kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, sebenarnya itu nanti akan berpengaruh kepada bagaimana kondisi kesehatan kita di masa mendatang. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu berapa besar resiko kita terkait dengan penyakit kronis tersebut, kan otomatis kita sudah punya istilahnya bisa jaga-jaga lah dari sekarang gitu. Begitu Mas Ren. Iya. Belum terjawab tadi kendalanya. Oh ya, kendalanya di lapangan kalau sekarang kan screening itu online tuh Mas Ren. Jadi kan kadang kalau misalnya peserta-peserta kan nggak semuanya punya gadget misalnya. Tua-tua nih. Iya. Kalau yang tua-tua sih. Iya, maksudnya kayak yang sepuh-sepuh kan mungkin. Jadi literasi terkait gadget itu kan memang kurang daripada generasi milenial. Iya, kan bahas gadget. Artinya screening riwayat kesehatan ini apa sih toolsnya yang dipakai untuk screening? Iya, jadi untuk screening itu bisa melalui web screening riwayat kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Webnya ada di webnya di bawah ini. Sini ya? Ya, boleh webnya ada di bawah sini untuk link screeningnya. Jadi Sobat JKN bisa langsung ke itu secara mandiri, masing-masing peserta bisa akses. Kemudian selain itu, misal di fasilitas kesehatan ketika berobat, apakah di puskesmas atau di dokter itu bisa juga? Bisa. Untuk bisa screening juga. bisa dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi kalau misalnya memang belum punya gadget, ketika berobat bisa langsung screening di FKTP. Kalau di gadget sendiri, caranya? Di gadget bisa pakai aplikasi Mobile JKN. Jangan lupa BPJS Kesehatan punya aplikasi Mobile JKN. Untuk aplikasinya sendiri bisa di-download di Play Store. Barcode sebelah sini. Bisa sini langsung. Editor sebelah sini ya. Langsung bisa di-download sebelah sini. Jangan lupa Sobat JKN. Jangan hanya mobile banking atau Mobile Legend, tapi Mobile JKN itu paling penting. Siap. Panjang kali lebar sudah dibahas semua dengan narasumber kita. Ngomong-ngomong, saya mau tanya ke pembawa acara. Sudah? Pembawa acara? Apakah sudah melakukan screening? Sudah, tentunya sudah. Hasilnya? Untuk hasilnya sendiri masih risiko rendah sih. Nah, cuman saya mau tanyakan juga artinya segala pertanyaan yang ada di screening riwayat kesehatan ini harus diisi dengan sebenar-benarnya untuk mengetahui sejauh mana resiko kesehatan yang kita itu jangan diisi yang bagus-bagus aja, nanti pas ke belakangnya ternyata beresiko, kan malah jadi susah. Kalau Anda sendiri, coba tadi tanya saya, Anda sendiri sudah? Alhamdulillah sudah. Jadi hasil dari screening saya di kamera sini ya. Hasil dari mobil JKN saya untuk hasil screeningnya alhamdulillah sehat dengan resiko rendah. Terkait dengan pertanyaan, jadi saya mau tanya lagi terkait dengan pertanyaan yang ada di screening. Jadi tadi Mbak Dina sudah menjelaskan pertanyaannya panjang. Jadi di pertanyaan yang panjang itu pasti ada titik kejenuhan dari peserta JKN itu sendiri. Jadi kita mau tanya sih seberapa validkah kalau mau cek hasil dari screening itu, Mbak? Seberapa validnya itu sebenarnya tergantung dari yang isi. Kalau yang isinya jadi kalau kita isinya yang jujur yang asal atau yang jujur tuh kelihatan dari hasilnya. Kalau nggak salah ya di pertanyaannya itu kayak adakah keluarga Anda yang terkena gula atau diabetes? Nah itu jangan sampai salah dijawabnya. Artinya kalau ada riwayat memang tidak sesungguhnya kayak punya
darah tinggi, jawab sesungguhnya, jangan Benar. pura-pura rendah. Jadi Kalau- hasilnya juga Bagus. Valid. Kalau hobi minum kopi nih Mas, Nah. biasanya dijawab yang benar. Minum kopinya berapa gelas sehari, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Gitu. Masih ada pertanyaan yang mengganjal. Nggak Silakan. enak kalau saya terus yang tanya, jadi mungkin ada dari Mas Imam. Saya terus dari tadi. Oke, Mbak Dina, ini screening riwayat kesehatan untuk peserta JKN. Apa sih dari sisi BPJS, dari sisi Mbak Dina sendiri selaku staf Promotif preventif untuk mensosialisasikan agar screening riwayat kesehatan ini dimanfaatkan baik oleh peserta JKN melalui sosialisasi kah atau melibatkan juga fasilitas kesehatan kah? Iya. Mumpung Mbak Dina, karena memang yang viewers dari Ya. YouTube ini sendiri, karena memang ketika kita menjadi host, Ya. maka Meskipun tanpa bayar. view-nya banyak. Lumayan lah. Ya. Mumpung view-nya Iya, banyak, benar. silakan Buat sobat JKN. sobat JKN pesan-pesan. Jadi untuk sobat JKN semua yang belum tahu tentang screening riwayat kesehatan, di BPJS Kesehatan itu menyediakan web screening riwayat kesehatan. Webnya Kembali lagi di sebelah mana? di sini. Webnya sebelah sana. Tolong editor sebelah sana. Di sini. Iya. Nah. Jangan lupa sobat JKN. Ya, jadi sangat simple untuk bisa melakukan screening riwayat kesehatan. Tidak perlu berlama-lama dan berrepot-repot untuk misalnya harus pergi ke FKTP atau apapun. Kalau yang misalnya punya gadget, bisa langsung buka gadgetnya di aplikasi mobil JKN atau langsung klik link yang sudah ditampilkan tadi. Nanti tinggal mengisi menggunakan nomor identitas NIK-nya. Nanti akan muncul list-list pertanyaan. Silahkan diisi dengan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan pola hidup teman-teman semua, kemudian riwayat penyakit keluarganya silahkan diisi dengan sejujur-jujurnya, karena isian teman-teman tersebut akan menentukan hasil dari identifikasi resiko penyakit nanti di hasil akhirnya. Kenapa sih teman-teman harus melakukan screening riwayat kesehatan? Karena dengan pola hidup sekarang yang serba cepat, serba mudah untuk mendapatkan makanan, minuman cepat saji, kita tidak pernah tahu seberapa besar resiko penyakit kronis yang nanti kedepannya bisa menimpa kita. Jadi sangat dianjurkan untuk bisa melakukan deteksi dini. Jadi tunggu apa lagi? Sekarang yang belum screening, ayo lakukan screening. Sekarang atau tidak sama sekali. Nah, Dan tambahan lagi satu, screening riwayat kesehatan itu hanya dilakukan 1 tahun sekali. Jadi kalau misalnya di tahun 2024 ini sudah melakukan screening riwayat kesehatan, nanti tahun depan baru screening lagi. Jadi tidak dilakukan berkali-kali, hanya 1 kali dalam periode 1 tahun. Oh, 1 tahun sekali. Tapi bisa diwakilkan juga. Bisa saya punya orang tua yang tidak ada gadgetnya, atau bisa diwakilkan untuk Yang penting yang diinput adalah data dan kebiasaan dari orang tuanya. Jangan nanti yang diinput orang tuanya, yang diinput kebiasaan hidupnya Mas Imam, kan jadinya nggak sinkron. begitu sobat TKN. Siap. Penting toh. Gimana waktu masih ada? oh saya masih ada satu lagi. Hah? Mungkin masyarakat atau sobat JKN di luar kan biasanya kalau berobat di puskesmas kan ada screening di puskesmas juga kan. Jadi apa sih yang membedakan antara screeningnya BPJS sama screeningnya yang ada di Puskesmas. Vaskes? Betul. Nah itu Kasih paham. soalnya Kasih paham. Sebenarnya screening BPJS Kesehatan dengan yang ada di Vaskes itu sama saja, karena kan memang sebenarnya screening itu bukan hanya screening riwayat kesehatan, ada screening penapisan, kayak screening riwayat kesehatan tertentu, itu kan beda-beda tujuannya. Kalau kita lebih ke deteksi dininya untuk penyakit-penyakit kronis, misalnya kayak DM, hipertensi itu tadi, ginjal koroner dan lain sebagainya. Sebenarnya tujuannya sama. Karena kan memang sebenarnya tujuan dari screening itu adalah untuk mengetahui itu tadi deteksi dini penyakit-penyakit kronis nanti di masa depan supaya kita bisa tahu kita juga menjaga pola hidup. penanganannya begitu. Sebenarnya sama saja sih Mas tujuannya. Daging. Ya, waktu habis kah? Nah, kalau habis, silakan tutup pesanan. pembukaan sudah dibuka dengan pantun, jadi
kurang pas kalau penutupan juga tidak ditutup dengan pantun. Sudah disiapkan toh? Jalan-jalan bareng kekasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Jadi mungkin sebelum ditutup ada statement closing statement ya. Closing statement dari narasumber kita. Ya. Jadi sebelum ditutup karena memang di sini durasinya dibatasi ya. Siap. Closing statementnya sebelum tahun 2024 berakhir, pastikan semuanya sudah screening riwayat kesehatan. Caranya sudah tadi dibahas ya. Kan sudah disampaikan. Oke deh. Oke, langsung ditutup Alhamdulillah. Mas Iman. Ya, pantun sudah, materi sudah. Ya, ditutup silakan. Mungkin demikian diskusi hangat kita sore ini. Sampai berjumpa lagi di Episode selanjutnya dengan narasumber dan hostnya kita lagi nggak ya? Mungkin pastinya materi yang memang betul-betul kita mengangkat materi yang daging semua. Oke, sampai jumpa Sobat TKN di episode selanjutnya. Tentunya di Popo Podcast Polewali. Tok. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.